yang dibahas dengan tema akidah dan akhlak kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah berkurang. Walaupun kemaksiatan kita hampir-hampir tidak pernah berkurang, selalu senantiasa bertambah, walaupun ketaatan kita hampir-hampir tidak pernah bertambah. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita termasuk umatnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Telah diberitahu kajian kita temanya akidah dan akhlak ya. Supaya menghemat waktu, saya langsung pada pokok persoalan saja, dari yang paling umum sampai khusus itu ya. Pertama, Allah tidak mungkin menciptakan manusia tanpa tujuan, itu mustahil. Allah menciptakan manusia pasti ada tujuannya. Seorang pelukis aja melukis tahu untuk apa dia melukis. Seorang pemahat tahu untuk apa dia memahat. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah mengajar kita berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa saja yang kau ciptakan tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, di dalam surah 23 surah Al-Mu'minun ayat 115 Allah bertanya, afahasibatum annama khalaqnakum abathan, apa kalian mengira wahai manusia bahwa aku menciptakan kalian untuk main-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira pula bahwa kalian tidak akan kembali kepada aku? Pasti Allah tidak menciptakan kita tanpa tujuan. Banyak sekali. Setidak-tidaknya tujuan global dari penciptaan manusia itu adalah yang disebutkan di dalam surah 76 Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi
faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami ciptakan manusia itu dari air mani yang bercampur, spermatozoa dari bapaknya dan ovum, sel telur dari ibunya. Untuk apa? Kata Allah, linabluwahum, agar kami mengujinya. Apa tujuan ujian tadi? 3 kali dalam Quran Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian, siapa yang paling baik di antara kalian amalnya tadi. Yang paling baik amalnya. Ya, nanti bisa lihat di surat 11, surat Hud ayat 7 ya. Kata Allah, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengulang lagi di surat 17, surat 18 Al-Kahfi ayat 7. Ya, kata Allah, wa ma ja'alna 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi Allah bilang gini, aku udah ciptakan langit menaungi kalian. Aku udah hamparkan bumi jadi kalian penghuninya. Gratis sih. Aku berada di atas arsy. Arsyku berada di atas air. Untuk apa? Aku awasi kalian. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Manfaatkan saja. Tapi dengan catatan, kan udah dikasih asrama. Asrama gratis loh bumi. Gak cukup. Di surat 18 itu asrama udah kasih, apa lungsum saya kasih loh, isi bumi itu penuh itu. Silakan Anda kelola saja, ambil saja sesuai kemaslahatanmu. Tapi ketahuilah, pada saatnya kamu kembali ke akhirat, ke hadapanku, harus summa cum laude. Harus jadi lulusan terbaik. Kan kata Allah ahsan, isim tafdil, artinya harus terbaik. Tidak cukup itu. Di surat 67 ayat 2 Al-Mulk, aku berikan limit waktu yang namanya hidup dan mati itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang mentakdirkan kematian dan kehidupan. 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan akan kita lalui. Bukan sekali mati, bukan sekali hidup, seperti yang diyakini orang-orang Rawamangun. Setiap orang akan melewati 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Lihat surat 40 misalnya, ayat 11. Surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min, pengakuan ahli neraka, qalu rabbana amattana tsnatain wa ahyaytana tsnatain fa'tarafna bi dzunubina, dan seterusnya. Ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan Engkau telah menghidupkan kami 2 kali pula. Kami menyadari bahwa dosa bagi kami adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari. Maka mereka bertanya, kira-kira ada jalan keluar enggak dari neraka ini? Pulang ke Lodan agar bisa berbuat baik lagi. Allah bilang telat. Di ayat itu Allah tidak menerangkan mati 2 kali itu di mana, kapan gitu ya. Hidup 2 kali nggak dijelasin. Allah jelaskan di surah 2 Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata? Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Bukankah sebelum kalian ini mati, bukan? Setidak-tidaknya selama 4 bulan, selama 4 bulan. Selama 120 hari kalian dalam keadaan bangkai, janin kan bangkai. Fa'ahyakum, maka dia Allah yang menghidupkan kalian. Kapan? Dijelaskan di surat 32 As-Sajdah ayat 9. Wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu pada hari ke-120 di saat Allah meniupkan ruh dan Allah mencatatkan 4 perkara atas kita. Apa tujuannya? Ya tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lalu apa kata Allah? Tsumma yumitukum,
kemudian dia akan mematikan kalian. Kapan mati yang kedua? Mati yang kedua ini yang sering diulang-ulang Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap jiwa mati. Kan tadi mati nggak punya jiwa. Dimasukin jiwa, hiduplah. Mulai di alam rahim sampai tua bangka ini. Kemudian dimatikan lagi kapan? Kapan terjadinya? Dijelaskan Allah di surat 32 As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Atau di surat Al-An'am ayat 61, hatta idza hadara ahadahumul maut tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun. Sampai datang kematian salah seorang dari mereka, lalu malaikat kami akan mematikannya. Dan malaikat kami tidak lengah, mau asap ke, mau kabut ke, pesawat yang gak pernah, Pak, tidak datang, pasti dia datang bila tiba waktunya. Nah, tidak mungkin tanpa tujuan kan? Berarti ada sesuatu. Ya, pertanyaannya, kalau kita diciptakan Allah, masa iya? Masa Allah uji kita? Masa tidak dinilai? Ya pasti dinilai lah. Bukankah Allah mengatakan may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah? Pada suatu hari Allah pasti audit dong. Barang bawaan kalian namanya amal tuh bagasi, tahu? Setiap bagasi diperiksa dong, apa isinya ini? Baik atau buruk? Karena kata Allah tadi, aku akan uji kalian. Dan Allah menguji kita kan dengan dua. Pertama, Allah menguji kita dengan ketaatan. Yang kedua, Allah akan menguji kita dengan takdir. Ketaatan, pertama Allah akan menguji dengan perintah dan larangan. Kenapa? Dua hamba Allah pernah menempati sorga, diuji nggak lulus keluar loh. Gimana ente yang nggak pernah masuk? Iblis diuji dengan perintah, nggak lulus keluar loh. Apa kata Allah? Isjudu li Adam. Sujudlah engkau kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Malaikat senantiasa selalu loyal kepada Allah. La ya'sunallah amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tetapi iblis tidak mau sujud, illa iblis. Ya, iblis tidak mau sujud. Lalu Allah kemudian mengatakan fahbit minha la tatakabbar fiha fayakhut minas saghirin. Lihat surat 7 ayat 12, 13 dan 14. Allah ya kemudian karena taubat, maka kata Allah, please go to hell. Selama-lamanya. Iblis sakit hati rupanya. Tuh neraka kan kelewat luas ya. Kalau aku sendiri sana nggak seru kali ya. Nah, ya kan kelabing sendiri nggak enak kata iblis ya. Maka apa kata iblis tadi? Surat 7 tadi. Al-A'raf tadi ayat 16. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Rob. Ya, makanya berbicara dengan Allah tuh sopan. Iblis yang jahat aja masih sopan loh. Makanya Allah kemungkinan mengampuni iblis, tapi sangat kecil kemungkinan memaafkan jil. Karena iblis tuh masih sopan ke Allah loh. Jil kurang ajar itu jil. Iblis bilang apa? Ya Tuhan, karena aku telah divonis sesat. Iblis sesat ngaku sesat. Jil sesat nggak ngaku-ngaku sesat. Coba lihat. Sopan itu iblis itu. Jil nggak punya sopan sama sekali. Tapi apa kata iblis? Lanjutkan. Bersama kita bisa go to hell. Ya. Apa katanya? La'aqudanna. Oh, dia mulai dengan dua takkid loh huruf. La dan nun. Aku pasti duduk di jalanmu yang lurus menghalangi mereka. Iblis mengatakan jalan lurus itu dari Allah cuman satu. Siapa yang lewat pasti selamat. Oleh karena itu aku menghalangi mereka dari jalan lurus itu. Berarti iblis tahu siapa yang menjalankan, mematuhi, mengikuti aturan Allah. Berarti Allah punya aturan enggak? Aturan Allah namanya jalan lurus tadi kan? Faham? Jalan lurus Allah berapa? Satu doang, enggak berbilang. Yang menyimpang itu sesat. Lihat surat 6
Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jadi Allah hanya membuat satu jalan saja. Kata Allah, inilah jalanku. Allah menggunakan kata sirat, sesuatu yang dekat, lurus dan tidak bengkok. Sementara jalan selain sirat Allah namakan sabil, jauh, bengkok dan berkelok-kelok. Beda antara sirat dengan, kan saya di sini nggak nafsir loh, saya cuma ceramah doang. Faham anak-anak? Wong saya masih bapak guru di sini. Nah, lalu Allah bilang apa? Ya tentu jalan-jalan yang bengkok itu made in iblis dong. Karena Allah bilang jalan saya cuma satu. Iblis juga bilang jalanmu satu ya Allah. Saya duduk menghalangi mereka. Berarti saya pasti bikin jalan saingan dong, kata iblis. Agar mereka tidak memasuki surgamu ya Allah. Iblis tahu betapa nikmatnya surga. Dan iblis bilang betapa besarnya neraka. Neraka sama surga gedean mana? Neraka kali kan penghuninya banyak. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal in. Mayoritas manusia go to hell. Mayoritas jin, mayoritas di, berarti manusia dikit di surga, dikit kali surganya. Kan iblis berpikir seluas itu pas saya nyanyi sendiri, karaoke sendiri, nggak enak kali. Oleh karena itu ya saya cari mangsa dong. Ya. Nah Allah tidak membiarkan kita, jadi Allah menciptakan kita, Allah juga membuat aturan, namanya jalan lurus tadi. Pertanyaan jalan lurus itu apa sih? Ya para sahabat mengartikan, ada mengatakan Quran, ada mengatakan sunnah, ada mengatakan Rasulullah, ada semuanya benar, hanya beda lafaznya saja. Pada akhirnya makna jalan lurus artinya agama yang lurus. Karena di surat 6 Al-An'am ayat 161 Allah berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa." Katakan Muhammad bahwa sesungguhnya Rabbku Allah telah memberi aku petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus. Allah menerangkan jalan yang lurus itu adalah agama yang lurus. Pertanyaan, agama yang lurus itu yang mana? Ya karena orang-orang selain Islam kan ngaku-ngakunya lurus-lurus juga tuh. Allah bilang, jalan yang lurus itu Islam. Di luar Islam itu jalan bengkak-bengkok tadi. Lihat surat 6 Al-An'am ayat 125 dan 126. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja kama yas'adu fis sama' ayah. Barang siapa yang Allah menghendaki dia mendapat petunjuk, Allah akan melapangkan dadanya kepada Islam. Barang siapa yang Allah biarkan dia sesat, Allah juga jadikan dadanya sesak lagi, sempit terhadap Islam. Kesempitannya seperti apa? Dia disuruh menanjak ke langit. Coba bapak-bapak nanjak ke langit, bisa nggak? Mustahil kan? Seperti itulah orang yang Allah biarkan dia sesat. Lalu ayat 126-nya Allah bilang, hadza siratu rabbika mustaqima. Islam inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Berarti entry point kita bahwa kita ini sedang meniti sebuah jalan, kita butuh guidance-nya, kita butuh aturan. Karena pada akhirnya kita tidak diciptakan Allah tidak main-main loh, kita diuji bukan? Yang nama ujian kan pasti dinilai dong. Masa iya, emang Allah kurang kerjaan apa? Bikin ujian gak pernah kasih nilai. Makanya Allah bilang, nilai akhirnya itu di surat 47 ayat 42 Asy-Syura ayat 7, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok ke surga, satu kelompok ke neraka. Itu adalah piala yang diperoleh, ya reward ya ke surga, punishment-nya ya ke neraka. Bapak-bapak pilih mana, Pak? Yakin loh.
Jawabannya kurang meyakinkan. Nah, berarti masa Allah menilai akhirat maksudnya nggak ada aturannya? Ya aturannya pasti ada tadi, ya. Allah buatkan agama itu sebagai panduan. Nah, yang jadi pertanyaan, kita ini udah merasa butuh agama belum? Kayaknya belum deh. Makanya ditanya, Pak Zul, sekarang rajin ngaji ya? Jawabnya apa? Ya daripada. Jawabannya daripada. Kan udah tua mau apa lagi? Jadi artinya kalau muda nggak belajar dong. Kan jawabannya suka gitu kan? Bapak-bapak di Lodan ditanya, kok bapak sekarang rajin ngaji sih? Apa jawabnya? Iyalah udah pensiun. Iya. Jangan tersinggung ya Pak, kan nggak dalam agama kan nggak ada ruang abu-abu, hitam putih, putih hitam ya. Jadi kalau saya ngomong ada yang sakit hati itu kan urusan hati ibu, bukan saya salah ngomong. Ya, kan kita sering belajar serius, kita kan, ya, jadi kita butuh agama kan. Jadi saya suka Imam Ahmad mengatakan bahwa kita itu butuh kepada agama melebihi makan dan minum, bahkan lebih dari jasad membutuhkan ruh. Maksudnya apa? Kalau tadi saya tanya ibu-ibu di belakang, Bu, makan sama agama mana duluan? Pasti jawab, makanlah. Kalau nggak makan kan mati, gitu ya Bu. Padahal antara makan dan mati nggak ada korelasi kali. Nggak percaya? Yang lapar lalu mati dikit, kenyang tapi mati banyak. Nggak ada hubungan. Betul kan? Yang kedua, orang koma 7 tahun belum mati-mati juga, nggak makan-makan. Yang makan, abis makan apa itu namanya jeroan, pulang mati dia. Antara makan dan mati nggak ada korelasi tahu. Mati itu ajal atas izin Allah. Di surat 3 Ali Imran ayat 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidaklah suatu jiwa mati kecuali dengan izin Allah. Mau kenyang ke, mau lapar ke, makan ke, tidak makan ke, jam koid ya koid. Tidak ada hubungan sama makan. Jawaban yang kedua lagi, ya makanlah. Kalau nggak makan bagaimana bisa beragama? Ya kita sholat kan butuh makan gitu ya. Maka tidak heran kalau sholatnya telat, makan dulu. Padahal jawabannya agama dulu baru makan. Sebab apa? Kalau tidak makan bersikonya mati kan? Paling menyakitkan kan mati. Kalau nggak beragama go to hell kan berat mana resikonya? Yang kedua kita butuh agama. Kenapa? Karena kalau tidak ada agama bagaimana kita tahu apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan? Emangnya Bapak tahu akal bisa mencerna mana yang boleh dan mana nggak boleh? Kalau agama nggak kasih tahu kan pasti ibu-ibu pasti bikin balado babi kan? Untung aja kita babi haram, kalau nggak mungkin di restoran Padang pasti ada balado babi ibu kan? Balado babi rancak bana gitu kan? Yang akal tidak tahu kan? Yang kasih tahu ya apa? Ya agama kan? Kalau enggak kita sikat babi juga, udah diharamkan aja masih sikat. Kemudian Imam Ahmad mengatakan kita lebih butuh agama daripada jasmani membutuhkan ruh. Ruh itu penting bagi jasmani enggak? Enggak ada ruh bangkai kan? Sekarang kita punya jasmani, punya ruh, tapi enggak beragama. Maaf, ini agak kasar, enggak sopan. Beda sama monyet apa? Ya sama aja lah, monyet punya ruh enggak? Jadi itu monyet, ini mamon. Manusia, monyet. Enggak ada bedanya Bu. Emang agak sinis sih ya. Sekali-sekali kita mesti sinis pada diri kita sendiri ya. Daripada kita dicap oleh Allah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka sama dengan hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Sekali-sekali kita samakan diri aja, daripada disamain sama Allah, kita samain aja dulu. Jadi jangan sampai bilang gini, ini Pak Salim hewan dibawa-bawa loh ya. Ini cuman aplikasi ayat tadi aja. Betul? Allah bilang bahwa pada kondisi tertentu hewan lebih baik dari kita kan. Bahkan boleh jadi
Kambing merasa lebih bangga jadi kambing daripada jadi manusia. Coba ibu bapak berantem sama kambing. Orang yang narkoba, saya pernah bikin nasihat orang narkoba kan di sebuah forum. Ada pertengkaran antara kambing sama narkobais. Orang narkoba kan nabrak kambing. Dasar lo kambing, bego lo. Apa kata kambing? Mendingan gue daripada lo. Kenapa? Hidup gue lebih berarti dari lo. Kulit gue sampai kotoran gue berguna lo. Gue bisa dijual. Apa yang bisa dari lo? Otak lu buntu. Apa yang bisa dijual? Ya buntut gue bisa dijual jadi sop buntut. Allah mendingan gue, kata kambing. Kira-kira gitu. Sekali-sekali kita sinisi diri kita kan. Betul? Gue orang mau dekat sama Allah, gue dijadikan sarana. Tahu? Mau nazar gue dicariin. Kurban gue dicariin. Udhiyah di haji gue dibutuhin. Allah, maka gue bangga jadi anak kambing dan mak kambing daripada jadi mak lo. Na'udzubillahi min dzalik ya bu ya. Bayangkan kalau kambing jadi bangga jadi kambing daripada jadi anaknya ibu, coba. Ibu sakit hati nggak sih bu? Sakit hati nggak? Andai kata kambing itu ngomong begitu dengan anak ibu. Jelas? Lebih baik hidup kambing kan? Makanya Allah bilang kalau itu kita lebih sesat daripada kambing, bukan? Kambing bilang lo buat wajar lah, nggak punya otak. Lo punya otak nggak dipakai lo. Ya? Apa kata kambing? Nggak ada nabi dari bangsa kambing. Tahu? Nabi itu kan dari manusia. Nah manusia jadi nabi aja lu rusak. Lo gimana nggak ada nabi? Maka pada suatu saat mungkin kambing di hari kiamat mengatakan, alhamdulillah, gue jadi kambing, gak jadi Allah. Kan gak ada kambing masuk neraka kan? Yang masuk neraka kan yang berotak kambing. Nah, makanya Allah bagaimana untuk membedakannya? Ya Allah buat aturan tadi, agama, dan itu Islam, maka jadi butuh. Jadi manusia butuh kepada agama melebihi kebutuhan jasmani terhadap ruh. Ya, sehingga mari kita jadikan agama itu kebutuhan, bukan sekedar pelengkapan berita. Ya tadi ditanya, bapak sekarang rajin ya? Ya maklumlah, udah pensiun dari Pertamina. Artinya kalau Pertamina masih butuh nggak ngaji juga dong. Jangan tersinggung yang dari Pertamina, ini contoh aja. Pertamina lagi disinggung, saya nggak nyinggung tapi nampar sekaligus. Kan Islam nggak boleh basa-basi. Kalau basa bisa dikeringkan, basi keracunan, tahu? Ya buat apa basa-basi ya? Nanti jadikan agama kebutuhan. Maka mari mulai hari ini kita itu agama sebuah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Karena dia baik. Bukankah Anda berkata kepada Tuhanmu dalam sebuah harapan kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini tidak ada sedikit pun isyarat dunia dan akhirat 50-50. Mana pernah Allah bilang dunia dan akhirat 50-50? Enggak kali. Kan orang bilang, para ustadz bilang ayat ini mengajarkan kita bahwa dunia dan akhirat harus 50-50. What? Enggak ada. Coba sebutkan pada saya ayat mana Allah pernah memuji dunia. Ada nggak ayatnya? Nggak ada. Di surat 4 ayat 77 saya misalnya akhir ayat itu apa kata Allah? Qul mata'ud dunya qalil. Dunia itu perhiasan yang kecil dan akhirat itu lebih besar. Bagaimana yang besar sama kecil 50-50? Yang bener aja dong bu. Allah katakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah bilang adunya la'ibun walahun. Dunia itu selalu jelek kok di mata Allah kan. Nah yang dimaksudkan bahwa hidup baik itu adalah kualitas hidup. Nanti kapan-kapan saya jelaskan ayat ini kalau diundang lagi sih, tapi nggak minta diundang, ngerti? Karena ayat ini suka disalah tafsirkan. Ya, jadi bagaimana membangun kualitas hidup dan untuk menjadi orang baik di dunia dan di akhirat itu baik tergantung dunia kan pun di dunia darul amal, akhirat darul jaza. Kata Allah Pak, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah dunia akhirat itu baik karena balasan bagi dunia yang baik.
Berarti ayat ini menceritakan tentang akhirat, nggak menyinggung dunia, tahu. Dan untuk menjadi orang baik apa? Ya tadi, yang pada akhirnya orang akan akhiratnya baik apa? Tadi surat 6 ayat 127. Lahum ila daris salam. Orang yang menempuh Islam itulah mereka yang pada akhirnya dua telapak kakinya berhenti di Darussalam, yakni surga. Itu yang namanya akhirat hasanah. Bagaimana caranya? Dia dunianya hasanah. Bagaimana agar dunianya hasanah? Dia menjadikan agama the way of life-nya. Yang kata Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, baik dunianya, baik akhirat, dan dia kepada agamanya. Ngerti anak-anak? Nah, kalau agama kebetulan kita mulai dari mana belajarnya? Ya harus seluruh, nggak boleh parsial, nggak boleh sebagian-sebagian. Nggak bisa sukoi, suka, oi. Jangan. Anda mendaftar kuliah, Anda ikut semua aturan kuliah dong. Masa Anda yang pilih mata kuliah sendiri? Ya enggak lah. Mana pernah orang pergi kuliah, sudah ada kurikulum di sana, ingin sarjana tapi kuliah sesuai suka-suka. Ya enggak bisa lah ikut kurikulumnya. Dan kurikulum Islam mulai dari A sampai Z. Ikut semuanya. Lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, totali. Gak boleh parsial, gak boleh sebagian. Nanti kita sama dengan orang Nasrani loh, sama dengan orang Yahudi. Beragama sesuai dengan, kalau ayat cocok dengan nafsunya dia ngikutin, gak cocok dia buang. Ya gak boleh. Apa kata Allah di surah 2 Al-Baqarah ayat 85? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Bagaimana kamu? Saya turunkan kitab, kamu iman kepada sesuatu yang cocok dengan maumu, dan kamu kafir kepada sesuatu yang tidak cocok dengan maumu. Itu namanya agama sukoi, bukan? Suka, oi. Jangan. Itu namanya agama suntuluyu, sentuh lalu luyu, itu namanya itu. Paham ya? Dan harus menyeluruh memahaminya. Memahami agama harus menyeluruh, gak boleh bagian-bagian. Mulai dari mana? Akidah dulu. Karena akidah adalah dasar. Namanya uqdah, ikatan. Sesuatu yang membuatmu terikat dengan sesuatu. Itu ar-rabat, itu akidah namanya. Maka sesuatu yang dasar dinamakan apa? Akidah. Karena dengan itu kamu terikat dengan sesuatu. Seseorang terikat dengan Islam kalau dia mengimani apa-apa yang disyariatkan Islam. Yang diimani namanya akidah namanya. Maka iman menjadi asas, akidah itu menjadi asas bagi seluruh amal. Di mana sebaik apapun amal, kalau tidak didasari akidah, kata malaikat, nomor tidak dikenal. Transfernya ditolak. Dan kita tahu banyak sekali ayat tentang itu. Di surat 4 misalnya ayat 124. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Wa huwa mu'minun. Allah menyatakan laki-laki dan perempuan berbuat kebaikan dan dia beriman. Wow di sini bukan wow atap loh, tapi wow syarat. Dan dia beriman. Maksudnya siapa saja yang berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan, kalau dia beriman, Allah terima amalnya. Mahfum mukhalafannya makna sebaliknya, kalau nggak beriman tidak akan diterima amalnya alias tertolak. Allah ulang lagi di surat 16 misalnya An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, barang siapa beriman, dan seterusnya. Allah ulang lagi di surat 17 lagi misalnya ayat 18, man kana yuridul akhirata wa sa'alaha sa'iha wa huwa mu'minun, dan masih banyak sekali. Jelas?
Jadi kenapa akidah? Karena dia menyebabkan seluruh amalmu diterima atau tidak. Maka orang-orang kafir itu amalnya kayak debu yang berterbangan. Lihat surat 22 ayat 31 kan karena syirik kepada Allah, kafir. Akidah itu bicara tentang tauhid dan syirik. Tauhid syarat diterimanya amal, syirik itu penyebab tertolaknya amal. Kedua-duanya akidah. Lihat surat 39 ayat 65 misalnya, kata Allah, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan nabi-nabi terdahulu sebelummu, jika engkau berbuat syirik, Allah pasti hapus amal-amalmu. Jadi ya, maka saya ditanya orang, Pak Salim, itu ada satu bunda di Kalkuta sana, ya, bagus amalnya. Kata malaikat, nomor tidak dikenal. Kenapa? Ya karena dia kafir. Apa kata Allah di surat 3 ayat 85? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang tidak menjadikan Islam adalah agamanya dengan seluruh konsep akidahnya, ya tidak diterima amalnya. Ya, kalau toh kita paksain, ya Tuhan, ya Allah, kan saya udah beramal, kok nggak dinilai sih? Allah bilang di festival aja ada syarat, masa saya nggak punya syarat? Orang bikin festival 17-an aja peserta syaratnya warga negara Indonesia. Orang dunia aja ada syarat, masa Allah nggak punya syarat? Yang bener aja dong. Bapak coba cari pekerjaan warga negara apa? Syarat nggak? Pakai syarat. Masa kita beramal nggak pakai syarat? Syarat pertama punya visanya mentauhidkan Allah sebenarnya, tidak boleh berbuat syirik. Karena itu syarat. Kenapa mesti akidah? Kenapa mesti iman dulu? Karena persaudaraan yang paling hakiki itu karena persaudaraan iman, bukan nasab. Maka Allah katakan di surat 49 ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Dan kekerabat apa persaudaraan karena iman itu lebih kokoh, abadi daripada persaudaraan karena nggak percaya. Nabi Ibrahim nggak boleh mendoakan bapaknya, padahal nasab bukan? Karena beda agamanya. Nabi Ibrahim mustajab nggak doanya? Doa bapaknya nggak boleh, betul? Nabi Muhammad doanya mustajab nggak? Mendoakan Abu Talib nggak boleh, karena berbeda akidahnya. Lihat surat 9, 113 dan 114 bukan? Ayah kandung tidak bisa mendoakan anak kandungnya. Anak kandung yang saleh, Nabi Nuh pernah nggak mendoakan anaknya? Ditolak oleh Allah di surat Hud ayat 42 sampai 46. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi, ya Tuhanku, dia anakku ya Allah. Allah bilang laisa min ahlika, dia bukan keluargamu lagi. Karena ghairu amalun salih, karena akidahnya tidak bagus. Seluruh Ibnu Abbas mengatakan ghairu amalun ghairu salih, artinya akidahnya buruk, yang menyebabkan tidak lagi memiliki hubungan denganmu di akhirat. Sebaliknya, karena akidah inilah ibu kenal ke, tidak kenal ke, punya kewajiban mendoakan si Salim dari Ambon. Saya ini orang Ambon, Bu. Bapak saya Almon, Arab lama di Ambon. Ibu saya Cinamon, Cina Ambon. Makanya walaupun Ambon rada-rada bagus dikit. Nah, namanya Almon sama Cinamon ketemu gimana ya, tadi topping enak lumayan kah? Kenapa ya? Karena kita seiman, kita seakidah. Coba lihat surah 47 misalnya ayat 19 surat Muhammad. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Kenal ke, enggak kenal ke, karena ikatan akidah, maka doa menembus langit untuk saudaramu mukmin yang kamu kenal atau tidak kamu kenal. Karena imanlah
terjadi connecting antara kita. Iman tuh provider loh. Kalau sama provider pasti connect, nyambung terus kayak XL. Coba lihat doa Nabi Nuh kan, di surat 71 ayat terakhir. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Jadi kita disertakan dalam doa Nabi Nuh. Pernah ketemu Nabi Nuh enggak? Punya menteri namanya Muhammad Nuh, iya. Tapi Nabi Nuh kan enggak pernah ketemu, tapi Nabi Nuh menyertakan kita dalam doanya kan? Beda zaman bukan? Beda waktu bukan? Beda kurun bukan? Tetapi sama akidahnya, maka dia menyertakan engkau dalam doamu. Pernah ketemu Nabi Ibrahim enggak? Ibrahim di sini banyak tuh, imamnya aja namanya Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim gak kenal kita, tapi dia selalu menyertakan kita dalam doanya. Tadi dibaca tadi, ya surat 14 misalnya ayat 41, ya Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allah menolak yang pertama, ya. Allah menolak doanya kepada ayah ibunya, ayahnya, tapi Allah menerima doanya kepada orang-orang mukmin. Akidah itu mempersatukan bukan? Di mana-mana organisasi kokoh karena ideologi. Coba lihat, awal-awal punya apa? Visi, misi, ideologi sama. Di tengah jalan dua muktamar, ideologi beda katanya. Satu ideologi aja beda-beda, apa jalannya beda-beda, itu partai cerai-berai bukan? Nah, jadi akidah itu harus didahulukan karena dia menjadi pemersatu. Coba lihat, pernah nggak sih bapak-bapak ketemu Abu Bakar, Umar dan Utsman? Pernah ketemu nggak? Nggak. Punya kewajiban nggak doakan mereka? Punya kewajiban nggak doakan mereka? Surat berapa, ayat berapa Allah suruh kita mendoakan mereka? Itu namanya jawab tapi tidak bertanggung jawab namanya. Surat 59, surat Al-Hasyr ayat 10. Ya, walladzi jaa'a min ba'dihim, orang-orang yang datang sudah mereka berkata, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabb innaka ra'u, dan seterusnya. Jelas bahwa kita punya kewajiban, betapa pentingnya akidah karena dia memiliki fungsi multidimensi. Maka mulailah dari akidahmu. Ya, dengan akidah engkau mengenal Rabbmu. Dengan akidah engkau mengenal apa yang wajib engkau kenali. Dan engkau tidak akan pernah mengenal Rabbmu, tidak pernah mengenal Nabimu, dan tidak mengenal masa depanmu akhirat kalau kamu tidak berakidah. Bukankah ketiga hal tadi akidah bukan? Yakin gak bahwa di akhirat sana ada kehidupan yang lain? Yakin gak? Akidah kan? Kawan saya nanya, kawan saya begini, dia nggak percaya azab kubur. Saya tidak percaya azab kubur. Saya bilang ada azab kubur. Azab yang paling ringan bagi orang kafir di kubur itu perlihatkan padanya surga enak tiap pagi dan sore. Saya bilang coba lihat surah 40 ayat 4. Allah. Kami perlihatkan kepada orang kafir itu tempatnya di neraka pagi dan sore. Itu kan hukuman yang paling ringan, belum diazab. Tapi dia ngotot, saya nggak percaya. Udah gini aja, percaya aja. Kalau di sana nggak terjadi kan nggak dirugikan, udah percaya. Kalau nggak percaya di sana nggak persiapan dicekik loh. Tapi biasalah orang kawan saya itu keribu. Jadi saya bilang ada. Ini orang rambutnya keribu pasti otaknya keriting. Dia nggak usah minum arsenik aja. Lalu kamu mati nanti bawa Skype aja. Nanti di sana kamu lapor ke sini. Nggak ada azab kubur gimana? Dia bilang nggak, tunggu aja. Nah ini perkara akidah kan? Perkara akidah kan? Dengan perkara akidah orang hidup jadi teratur bukan? Dia tahu dari mana dia datang, kemana dia akan pergi. Kalau begitu apa itu dia perbuat, teratur nggak hidupnya. Jadi orang yang lurus akidahnya pasti lurus hidupnya. Bagaimana penjelasannya?
Kaitannya dengan akhlak, kapan-kapan ya kalau diundang lagi ya. Kan katanya sampai jam 6. Dan saya orang paling disiplin loh. Tidak pernah telat dan tidak boleh lama-lama. Saya kemana-mana nggak telat tuh, ibu-ibu biasanya kelimpungan ya kalau saya ngajar kan. Saya ini tidak biasa ditunggu Bu, saya suka nunggu orang. Nah, jadi kalau jadi sama saya di kantor-kantor jam 1 boleh nanya enggak, korupsi orang sepakat jam 1. Lagian honor saya dibayar cuma sampai jam 1 loh. Ngapain nambah-nambah? Itu namanya tekor di saya, itu namanya itu. Baik, tadi saya dikasih tahu sampai jam 6. Tadi saya ceramah pas jam 5, berarti 50 menit saya ceramah. Jelas ya? Kesimpulannya adalah bahwa kita ini sedang menuju satu titik akhir. Pada suatu saat kita akan berada pada dua kemungkinan. Kaki kita berhenti di neraka atau di surga. Paham? Kedua, dan Allah tidak mungkin memberikan pahala dan hukuman tadi, menilai kecuali ada ujian sebelumnya. Dan kita tidak mungkin diuji kemudian nilai kecuali Allah berikan aturan main kan. Itu adalah agama kan. Berarti semua orang pengen bahagia nggak di akhirnya? Pengen bahagia, gutu hell atau gutu eden? Ibu-ibu yang jawab deh. Bu, mau gutu hell atau gutu eden Bu? Butin. Gutu hell atau gutu eden Bu? Bukan lihat eden loh, itu edan namanya itu. Jadi ibu pasti mau gutu eden kan? Allah sudah jelaskan. Ingat, ke surga ke neraka nggak bisa suka-sukoi, nggak bisa tahu jalannya. Harus ada panduannya. Yang tahu yang menciptakan surga dan neraka. Dia adalah Allah. Dan aturan untuk mengetahui dengan apa kita ke surga, dengan apa kita jauh dari neraka, Allah mengutus rasul dan kitab, keduanya namanya agama itu. Paham? Oleh karena itu mari merasa butuh. Sebagaimana Anda butuh dengan surga, takut kepada neraka. Anda butuh dong panduannya. Masa merasa butuh tapi nggak mau belajar, itu bebe, bodoh, belagu namanya itu. Nggak enak dengerinnya ya. Nah maka kalau memang nggak setuju, kasih tahu pengurus, jangan undang Salim lagi. Alhamdulillah. Sebab pagi-pagi itu kurang on otaknya kan. Jelas ya? Maka jadikan kita butuh agama. Bagaimana caranya? Dengan belajar secara kontinu. Jangan tunggu usia 50, itu usia PDI, penurunan daya ingat. 60 PDIP, penurunan daya ingat parah. Gak percaya, abis ini saya tes loh. Ceramah saya diserap berapa persen sih? Paling juga 10. 5%-nya. Nah, laporan dari Bapak sana. Jadi jangan tunggu tua-tua baru belajar. Daya serap udah lemah. Maka yang belum tua cepat segerakan ya. Jadi segera dan menyeluruh dan mulai dari akidah. Apa korelasi akidah dalam kehidupan? Sebagian kecil dijelaskan. Masih banyak yang belum dijelaskan. Apa korelasinya dengan akhlak? Saya tidak minta diundang kedua kalinya. Andaikan diundang baru saya jelasin. Saya kira itu dulu ya. Dan kita punya waktu 10 menit untuk tanya jawab. Terserah. Murid bertanya, guru menjawab, atau guru bertanya, murid menjawab. Enakan mana Pak? Baik, saya kasih waktu 10 menit ya. Barangkali mau ngoreksi apa yang saya sampaikan, nggak apa-apa. Saya nggak malu dikoreksi kok. Ya. Dan saya tidak malu mengatakan tidak tahu ya. Silakan, kalau ada yang mau, silakan Pak. Ini duluan angkat tangan ya Pak ya. Bapak nomor 2, ini dulu, silakan. Kalau nanya aja, nggak usah muter-muter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beda akidah, artinya doa kita tidak tersambung. Contoh seperti Nabi Muhammad dengan Abu Thalib. Kalau ada kasus seorang keluarga, anaknya mau apa? Dia ingin ayah ibunya masih Nasrani. Itu bagaimana? Kan dia kekuatan dia hanya di doa aja. Baik. Kepada Allah. Iya. Hanya dapat hidayah. Baik.
Tadi di surat 2 Al-Baqarah, surat 9 tadi, ayat 84. Larangan kita sholatkan dan mendoakan orang-orang kafir. Ayat 113. 114 itu mendoakan agar diampuni dosanya, itu nggak bisa. Paham ya? Sebab selama dia kekafiran, itu dosa abadi biasanya. Paham ya? Sehingga tidak bisa didoakan agar diampuni, nggak diterima. Adapun selama dia masih hidup, lalu seorang anak berdoa agar orang tuanya dapat hidayah, harus justru. Dan itu salah satu bentuk dia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya selama masih hidup. Bukankah Rasulullah juga mendoakan agar Allah memberi hidayah kepada Umar, kepada Khalid bin Walid sebelum Islam, bukan? Bukankah Rasulullah ketika berada di Taif, ya, dan malaikat menawarkan agar dia menghancurkan orang Taif, apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu siapa sebenarnya. Bahwa orang masih hidup lalu didoakan agar dapat hidayah sangat mungkin dianjurkan, bahkan diperintahkan. Paham? Tetapi kalau sudah meninggal, ya Tuhan, berilah hidayah pada ibuku, kata Allah, kontrak udah selesai wahai hambaku, nggak bisa lagi. Diberi hidayah itu agar dia beramal, amalnya udah BN. Paham? Nah, jadi kalau dia masih hidup, dimohon agar dapat hidayah, masih nyambung. Tapi kalau sudah meninggal, jangankan mohon ampunan, mohon hidayah saja, Allah bila mau dihidayahin kemana? Paham? Nah, nggak bisa lagi, kan udah selesai urusan. Paham? Kalau sudah mati berarti nggak ada lagi taklifi. Kalau tidak taklifi, nggak perlu lagi hidayah, kan gitu. Paham? Di sana kata hidayah digunakan hanya sebagai syukur saja. Di surat 7 ayat 43. Apa ucapan penghuni surga? Ya, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberi kami hidayah kepada surga ini, hidayah ini di dunia, bukan sesudah Qaid. Paham ya? Satu lagi Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Pak? Di sini kan kata-kata lisan dan seterusnya innallaha lisan membagi usaha. Artinya di sini ada kata-kata perintah dan larang. Memang di sini Allah perintahkan. Kedua juga dalam surat 23 ayat 12 sampai 14 tentang kejadian manusia. Jadi di sini ada perintah. Yang maksud perintah di sini apa? Kan? Kalau ditembak, jadi kami di sini sungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari setes air mani yang bercampur yang kami tidak mengujinya dengan larangan perintah. Di sebelumnya ini kata-kata lisan yang belum disebut juga berarti mati. Terima kasih. Baik, iya. Tadi saya sebutkan di awal ya, bahwa manusia itu tidak diuji dengan perintah dan larangan saja. Manusia diuji dengan perintah dan larangan, juga takdir. Ya, jadi saya ulangi, manusia tidak diuji hanya dengan perintah dan larangan, tapi juga diuji dengan takdir. Ya, tadi saya bilang Allah menguji iblis dengan perintah, tidak patuh dikeluarin. Allah juga menguji Adam dengan larangan, la taqraba hadhihi syajarah. Paham ya? Jadi coba lihat, orang yang sudah menempati surga saja masih diuji, gimana kita yang daftar, masa nggak diuji? Paham ya? Yang sudah di dalam nggak lulus dikeluarin, gimana yang belum masuk? Kegeeran loh. Kira-kira gitu ya. Yang kedua dengan takdir. Kata Allah di surat 2 21 Al-Baqarah Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarrin wa khairin fitnah.
Dan kami juga akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Maksudnya takdir itu ada yang buruk kan? Contoh takdir buruk agar Allah menguji kesabaran kita. Ya, jadi takdir itu Allah menguji kita dua. Pertama sabar, kedua syukur. Lihat surat 2 Al-Baqarah 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini juga ujian bukan? Kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu yang tidak enak, takdir maksudnya. Jadi Allah akan mentakdirkan kelaparan, kekurangan, itu takdir buruk yang akan diuji. Sebaliknya, Allah juga akan menguji dengan takdir baik. Kaya, berkuasa, jadi anggota DPR, itu kan ujian. Agar Allah menguji kita syukur atau kufur. Dalilnya surat 27, surat An-Naml ayat 40, perkataan Nabi Sulaiman. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Dan ketahuilah, makanya dari situ kufur itu ada dua. Pertama kufur milah, yang kedua kufur nikmat. Kita bisa bebas dari kita bisa bebas dari kufur milah. Insya Allah kita sini muslim semua ya, mukmin. Tapi hampir-hampir tidak ada yang bebas dari kufur nikmat, bukan? Karena Allah bilang walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan itu diulangkan 14 kali. Kebanyakan manusia nggak bersyukur. Nggak pernah satu ayat pun Allah bilang dan manusia kebanyakan bersyukur. Cari sampai bulu-bulu rontok, tumbuh lagi, rontok lagi, nggak ada itu. Wala yashkuruna illa qalila, kata Allah. Tidak mereka bersyukur kecuali dikit aja. Berarti banyak orang bebas, boleh bebas. Mungkin kita bebas dari kufur yang pertama, kufur milah, artinya kufur kepada Islam. Jadi orang di luar Islam namanya kufur milah ya. Nah, contoh kata kufur di sini, saya paling gampang Al-Bainah, kan suka hafal Al-Bainah juga kan? Ayat 6, surat 98, innal ladzina kafaru min ahlul kitabi. Kata kafir di sini milah maksudnya. Orang di luar Islam itu namanya kafir, ngerti orang. Itu kafir milah namanya. Kata kafir yang dinisbatkan kepada nikmat itu namanya kufur nikmat. Faham? Nah, ini juga yang menyebabkan datangnya azab dan juga datangnya rahmat. Apa kata Allah di surat 14? Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Paham? Jadi kita diuji dengan ketaatan gimana? Perintah dan larangan. Iblis nggak taat, go to hell. Adam nggak taat, ya keluar dari surga ini. Ya, tetapi Adam sadar, dia bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Iblis tidak bertaubat, maka Allah tidak lagi mau memberi kesempatan bertaubat kepadanya. Jelas ya? Kemudian kita akan diuji Allah dengan takdir. Takdir itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ya, ibtala tadi. Ya, dan Ibrahim manusia yang paling sering diuji dengan yang tidak menyenangkan. Ya, diuji dengan yang tidak menyenangkan. Coba lihat, di awal kenabiannya dilempar ke api. Betul? Baru punya anak, diusir lagi, suruh pergi tinggal di sana di lembah tua tadi. Dibacakan tadi, ya. Surat 14 ayat 37 tadi. Ya, anak sudah dewasa disuruh potong lagi anaknya, coba lihat. Betul. Ini takdir dan perintah sekaligus, bukan? Ketaatan Ibrahim, kata Allah di surat 2 Al-Baqarah 24, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu. Uji dengan ketaatan, dia apa Allah idza jaa rabbahu biqalbin salim. Diuji dengan takdir, sabar dia. Sementara kita taat enggak, saburan, tapi berharap surga. Kata malaikat BBM baru bisa mimpi. Kira begitu ya. Pas jam 6 lewat proses 1 menit ini namanya. Saya kira cukup ya. Saya kira subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sekali lagi.